Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita kabar baik, kabar sukacita, semangat kita di dalam Yesus. Ya, di dalam Dia tidak ada hal yang sia-sia. Bagi dunia sia-sia, tapi bagi Yesus, karena nanti janji Tuhan hidup kekal di surga selama-lamanya. Bagi dunia nggak punya harapan. Ya, kerja capek-capek dari pagi sampai malam, sia-sia kerjanya karena mengumpulkan harta dunia. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, haleluya, janji Tuhan bahwa kita warga negara kita ada di dalam surga. Kita bersuka cita. Oleh karena itu, mari kita mau sekarang ini pentingnya kita lebih banyak berjaga dan berdoa, Bapak Ibu. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Zaman sekarang berjaga dan berdoa. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Betul ini saudara. Logikanya saja saudara ya. Ini tanggal, kalau sekarang contohnya kita kalau sampai tanggal 30 April ya, April tanggal 30. Berarti hari yang kita lewati akan mendekati tanggal 30 April. Bayangkan misalnya contoh ya. Tanggal Tuhan datang X pada tanggal X bulan X. Ya. Misalnya bulan X itu tanggal 30 April misalnya. Contoh ini. Berarti sekarang sudah tanggal 6. Besok tanggal 7 makin mendekati kan berarti. Nah, itu kesimpulannya begitu saja. Dan firman Tuhan katakan bahwa saat ini sudah masuk di dalam akhir zaman. Coba dibaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus yang akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar adalah waktu yang terakhir. Amin, benar. Contoh kalau sudah lihat di video viral tuh. Banyak gereja-gereja dipersulit. Tempoh hari pernah terjadi di Lampung atau di mana itu. Masa waktunya sedangnya berlangsung ibadah langsung di stop oleh ketua RT-nya. Coba itu. Banyak peristiwa yang itu membuktikan seringkali terjadi antikristus. Dia tidak suka dengan kita orang Kristen. Coba. Ada sampai saat ini kalau Bapak menyelidiki. Kenapa kok ada pihak tertentu tidak suka sama kita? Karena di dalam kita ada Kristus. Dan Yesus sendiri sudah berkata bahwa menjelang hari akhir ini banyak nabi palsu, antikristus, orang tidak suka sama kita. Ya, terus Tuhan berfirman pula bahwa orang beribadah kepada Tuhan memang tidak gampang, saudara. Ya, akan mengalami kesulitan-kesulitan itu. Saya mau baca ya di 2 Timotius pasal 2 ya, itu tertulis bahwa memang kalau kita orang beribadah kepada Tuhan memang akan mengalami masa-masa sulit. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini firman Tuhan. Ya, oleh karena itu persiapkan diri kita dari saat ini. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, dipimpin Roh Kudus, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak usah takut. Karena apa? Hidup kita bersama dengan Yesus. Lihat Stefanus, waktu dirajam, dilempar dengan batu. Dia berkata, oh Tuhan, terimalah rohku. Langsung dia naik ke surga, Bapak Ibu ya. Bahagia kita di dalam Yesus. Pokoknya kita imani, hidup dekat dengan Yesus, aman. Yang gitu aja. Jangan hidup dengan dunia. Kalau hidup dengan dunia, dunia akan lenyap. Tapi kalau hidup dengan Yesus, punya surga. Itu aja. Ya, oleh karena itu saya, Yakub Rahmat, Pastor Yakub Rahmat akan menjadikan zaman sekarang berjaga dan berdoalah. Mari kita lebih banyak kita mau berjaga. Berjaga itu firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan, jadi pelaku firman, dan banyak berdoa. Dan supaya kita senantiasa di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana
Banyak kabar menyatakan haleluya, berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, ini Yesus sendiri berkata, Injil Matius 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ingat, ini firman Tuhan. Kedengaran berita sini sana sangat menggentarkan, membuat rasa kita cemas. Tapi jangan khawatir, berharaplah pada Tuhan Yesus. Putin sendiri berkata, saudara, di perang Ukraina Rusia tidak pernah berhenti. Masing-masing negara panas, saudara, gengsi. Putin negara besar itu Rusia, ya. Ukraina dibantu oleh NATO dan Amerika. Pasti dia gengsi kalau sampai kalah. Bahkan Jerman, NATO mempersiapkan senjata-senjata yang luar biasa dikirim ke Ukraina. Malu kalau sampai kalah. Berarti sama aja image-nya NATO bagaimana. Itu kedagingan semuanya. Ini membuktikan kalau sampai terjadi peperangan, Putin berkata nanti akan dikerahkan, sudah dipersiapkan nuklir. Nanti akan bergabung Rusia, China, ya, semua negara-negara mereka bergabung. Ada membela pro Rusia, ya, tapi ada membela NATO, Amerika. Nanti akan terjadi kalau perang nuklir, sudahlah, selesailah. Berarti keadaan dunia semakin gawat. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari dunia? Silakan cari uang boleh, ya, tapi nomor satunya Tuhan. Jangan ngoyo Bapak Ibu. Lebih bagus kita ngoyo buat Tuhan Yesus. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Punya harapan janji yang kekal di surga. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat keadaan dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran berita sana sini, berita dunia yang membuat hati kita takut. Tapi berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Marilah kita semua berjagalah dan berdoalah, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Kita mau setia cintai Yesus. Kita mau taat melakukan firman Tuhan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, ya Bapakku, Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja berkuasa atas hidupku untuk kami menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Bentuklah hidupku Bapa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam firman Tuhan renungan pada hari ini Kamis tanggal 6 April 2023. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu jenuh. Jenuh bagi dunia silakan. Tapi kalau untuk Yesus tidak pernah jenuh saya. Biarpun baca firman Allah ya pagi malam. Biarpun saya tidak banyak lagi menggunakan untuk waktu dunia. Karena saya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Kan tanggung jawab Bapak Ibu. Secara vertikal tanggung jawab sama Tuhan. Berkatan sama melaksanakan amanat agung dari Yesus. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Saya pergi ini berarti. Beritakan firman ini kalimat aktif. Saya tidak pernah berhenti. Terus beritakan firman Tuhan pagi malam. Persoalan ada orang tidak mendengar, silakan mereka. Tanggung jawab sama Tuhan. Yang penting saya menjadi pelaku firman. Beritakan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakan firman Tuhan. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik waktunya. Biarpun saya mungkin capek. Kadang-kadang secara manusia. Saya jenuh secara manusia. Tapi secara spiritual saya dapat kekuatan dari Tuhan. Karena saya punya konsep Roh Kudus selalu menyertai saya. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia kepada Tuhan Yesus. Asal dilakukan dengan penuh ketulusan hati. Saya tulus hati tanpa pamrih. Ya, saya tidak minta uang, tidak. Ya banyak yang saya kirim yang saya tidak kenal, saya kirim firman Tuhan ini. Berarti hati yang saya tulus menjadi hamba Tuhan. Bukan gembala uang, tapi gembala atas domba-dombanya daripada Tuhan Yesus. Ya, karena saya tahu persis kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena kerinduan kita, ayo kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama malaikat Tuhan, bersama para kudus, orang kudusnya Tuhan. Untuk kita bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita layak, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita mau baca pengkhotbah. Pasal 20, pasal yang kedua, saudara. Pasal kedua, puji Tuhan. Kemarin pasal 1, sekarang pasal kedua. Kita terus sampai nanti malam pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku memilih diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku punya juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak unik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggi padaku. Aku tidak merintangi manaku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payah, itulah puas segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah aku lakukan itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Kalau saya baca di sini, Raja Salomo luar biasa kekayaan, hikmatnya, kerja keras, sampai dia katakan banyak gundik-gundik, banyak biduan-biduan untuk dalam rangka mencari kepuasan, mencari damai sejahtera, ingin mencari sesuatu supaya berhasil, sukses, menjadi raja yang sukses. Tetapi semuanya sia-sia, ujung-ujung tetap mati, saudara. Ya, ujung-ujungnya kalau saya lihat sini, mereka yang pendek itu di ayat yang ketiga, saya mau baca ayat yang ketiga itu ada kata-kata umur yang pendek. Aku menyelidiki sendiriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat
dan ingin memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Pendek kita umur, ya. Umur kita 70 sampai 80 tahun. Kalau di antara Bapak Ibu sudah umur 70 tahun, berarti tinggal tunggu waktu. Setiap kita tunggu waktu. Setiap kita seperti ibarat kita naik pesawat, tunggu panggilan sudah. Kalau udah panggilan mau berangkat, ya, kan itu dipanggil pesawat nomor sekian-sekian, siap berangkat, siap masuk ke dalam pesawat. Itu tunggu waktu. Setiap kita semua tunggu waktunya untuk dipanggil sama Tuhan. Tapi bagi saya menantikan kedatangan Tuhan, itu menantikan juru selamat saya, Yesus Kristus. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makin sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saya banyak ide di rencana Tuhan untuk melaksanakan amanat agung dari Yesus. Saya bergandengan tangan dengan para hamba Tuhan. Kemarin waktu berapa yang lalu saya menghadiri ada acara JDN, ya. Ketemu dengan hamba Tuhan. Oh, saya senang sekali. Karena dari hamba Tuhan menyampaikan, kita tidak boleh pandang lagi dari gereja mana, kecuali gereja setan. Ya. Kita semua bersaudara satu tubuh Kristus. Tidak ada gereja besar, tidak ada pendeta besar. Yang besar adalah Tuhan Yesus. Ya. Waktu mari kita bergandengan tangan para hamba Tuhan kita dengan segala kerendahan hati. Kalau kita punya gereja besar, banyak jiwa-jiwa ribuan, ratusan ribu juta, itu anugerah Tuhan. Berarti itu kepercayaan Tuhan kepada kita, tapi bukan berarti kita harus sombong. Bukan berarti terus kita meninggikan diri. Apalagi terus melebihi dari Yesus. Bisa hancur, bisa anjlok lagi, sudah akan direndahkan sama Tuhan. Tapi mari kita dengan sikap yang rendah hati. Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ketika semuanya dikatakan, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang menggantikan raja, hanya apa yang dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan kegelapan. Tapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi orang berhikmat maupun dari orang bodoh. Sebab pada hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku menci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala sesuatu yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh dengan kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia yang ada pada makan dan minum dan bersenang-senang dengan jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Amin. Ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, ayat 26 yang terakhir. Karena kepada orang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Inilah firman Tuhan. Mari hanya di dalam Yesus pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Waktu mari kita mau hidup bagi Kristus, jangan hidup bagi dunia. Karena kalau hidup bagi dunia, apa yang dikerjakan semuanya sia. Seluruh hidupmu penuh dengan kesedihan dan pekerjaan yang penuh dengan kesusahan hati ini. Karena kita mandang kepada dunia. Apa yang manusia kerjakan untuk dunia. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, mari apa yang kita kerjakan untuk Kristus. Karena bagiku Kristus, mati adalah keuntunganku. Dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari oleh itu melalui firman-firman. Supaya makin membuat kita makin dewasa. Makin ada hikmat Tuhan. Sehingga tidak mudah terkecoh dengan dunia ini. Tapi kita mau larut. Jatuh hati dengan Yesus. Jatuh hati dengan firman Allah. Jatuh hati dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun kita
untuk hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjaga dan berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia semakin merajalela, akan hancur dunia. Kedengaran sini sana, kegenapan firman Tuhan terjadi. Itu semua ada di dalam Alkitab. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Menakutkan kalau terjadi perang dunia. Di manakah Bapak Ibu Saudara semua? Mari kita berlindung hanya di dalam Tuhan Yesus, sampai nanti kelak kita naik ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari biar selamat pagi yang indah ini. Puji Tuhan, kita senantiasa bergairah sebelum Bapak Ibu belum beraktivitas di pagi yang indah ini. Mari kita senantiasa mau bersukacita di dalam Dia, dan kita sadari bahwa kita hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Berjaga dan berdoa. Selamat pagi, selamat Tuhan bersama kita. Selamat beraktivitas. Jangan lupa Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.